dari ya dari Celebes ya, dari Sulawesi juga gitu kan. Dan saat ini kayaknya lagi mengembangkan di Jawa, keren lah ya. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Salam dari saya di Banjarmasin, Banjarbaru ya tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Kita berjumpa kembali di acara yang luar biasa ini. Perkenalkan bagi yang belum kenal dengan saya Denny Arianto di Banjarbaru ya, Kalimantan Selatan ya. Yang saat ini bagi yang belum tahu bahwa Banjarbaru adalah ibu kota Kalimantan Selatan ya, bukan Banjarmasin lagi ya. Oke, terima kasih saya sampaikan untuk tim support system dari Legend Community Indonesia, yaitu support system untuk pengembangan, edukasi, dan juga sebagai mentoring juga di Beatbox Indonesia ya, di bawah PT Alma. Kita sudah legal Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semua yang hari ini mungkin berhadir diundang oleh para pengundang Anda. Sangat beruntung sekali ya Bapak Ibu bahwa pada malam hari ini kita sedang mempelajari sebuah peluang yang luar biasa yang memiliki visi yang besar ya, memiliki juga platform yang sangat canggih dan juga tentunya legal di mata hukum, dan kita juga memiliki mentor-mentor yang luar biasa yang artinya Bapak Ibu semua ketika hadir di Zoom pada malam hari ini akan diajak ke sebuah bisnis yang nantinya siapapun bisa sukses Bapak Ibu semuanya ya. Siapapun bisa mendapatkan hasil di bisnis ini walaupun Anda mungkin belum pernah berbisnis sama sekali, belum tahu sama sekali tentang kripto, belum tahu sama sekali tentang bisnis digital lah. Tentunya seperti itu. Jadi jangan berkecil hati mungkin bagi yang sama sekali belum tahu tentang kripto, apalagi dunia trading gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi harapannya kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan pada malam hari ini. Oke, selamat datang di Business Talk Show. Business Talk Show adalah nama pertemuan kita di sebuah support system di Legend Community yang artinya ini bisa berlaku online maupun offline ya. Jadi di kegiatan offline kita juga ada pertemuan-pertemuan di setiap kota ya yang sudah memiliki tim di seluruh Indonesia di Beatbox ini. Sehingga teman-teman juga selain bisa berjumpa di media online seperti ini, bisa juga langsung nanti membangun komunitas. Jadi sangat beruntung sekali. Mungkin di luaran sana Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu seperti yang Anda dapatkan pada malam hari ini, Anda harus belajar mungkin bayar 10 juta, 15 juta, bahkan lebih gitu ya. Nah, dan itu bisa membership mungkin cuma 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Sedangkan di sini Anda bisa mendapatkannya dengan gratis ya. Di komunitas Anda bisa tanya apapun, Anda mau ilmu apapun, kita akan bagikan gratis. Jadi belum apapun, belum apa-apa gitu ya. Artinya Anda semua di sini sudah mendapatkan yang namanya benefit yang luar biasa di komunitas Beatbox ini. Oke. Untuk itu berikan applause dulu untuk Beatbox Community yang tidak pelit ilmu. Silakan teman-teman yang setuju dan mendapatkan manfaat, silakan ketik angka 1 ya teman-teman responnya bahwa terbukti gitu ya, di Beatbox ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Oke, silakan. Nah, ketik 1 ya, satu, 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 satu. Nah, jadi teman-teman mungkin yang pada malam hari ini baru ikut di Zoom meeting ya. Jadi ini sudah bukti bahwa teman-teman semuanya yang sudah sebelumnya pernah tergabung, sudah pernah, apalagi sudah join di Beatbox ini, benar-benar mendapatkan manfaat gitu ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau sapa-sapa dulu nih. Dari kota mana aja, Bapak Ibu semua? Coba ketik eh, kotanya spasi cuan gitu ya. Misalkan Kediri cuan, gitu ya. Banjarbaru cuan, Banjarmasin cuan. Gitu. Nah, ini kan afirmasi nih, supaya kita semuanya cuan. Nah, Palangkaraya cuan, Batam cuan. Ya, jadi kita komunitas cuan gitu loh ya. Wah, keren-keren nih. Waduh, seluruh Indonesia nih. Paris, ada yang dari Eropa juga nih. Surabaya cuan, Pacitan cuan, Banjarbaru cuan, Bone cuan. Nah, ini luar biasa ya teman-teman ya. Jadi artinya bisnis kita ini sudah ada di seluruh Indonesia nih. Bahkan sampai Papua ya. Gitu ya. Dari Aceh sampai Papua kita sudah ada. Gitu ya. Nah, ini ada juga dari Brazil nih. Oke, PKY ini Palangkaraya ya. Yang mana lagi ketik lagi biar saya bacain, kita aminin sama-sama semua teman-teman cuan, Cirebon cuan ya kan. Oke. Cilengsi cuan. Mana lagi? Masa nggak? Yang belum absen lambat nih cuannya nih.
BJM cuan pakai Z lagi. Wah, ini cuannya berlipat-lipat. Oke, next. Siapa lagi? Ada nggak nih? Biar kita cuan semua ya. Oke, 55 peserta. Aluh-aluh cuan. Wah, ini suhu kita nih Pak Yadi. Oke, Bone cuan. Oke ya. Jadi kita semuanya saling menyapa. Wah, keren keren keren. Oke, Bapak Ibu sebagai informasi juga bahwa Beatbox ini tidak hanya di Indonesia ya. Beatbox ini sudah hadir di Malaysia, hadir di Kamboja ya, kemudian Arab Saudi, kemudian di Qatar ya, di Spanyol juga sudah ada yang pakai. Kita juga kemarin pengembangan juga ada di Meksiko, kemudian San Francisco ya, kemudian ada juga di Brazil, Argentina, Peru ya. Alhamdulillah, jadi beatbox ini sudah mulai dikenal. Cuma mungkin butuh waktu, mungkin mereka pengen mengenal dulu fitur-fiturnya. Insya Allah ini juga bakal booming seluruh dunia ya. Kita doakan sama-sama. Oke, langsung eh, teman-teman kita belajar ya. Mungkin ini presentasinya mungkin sebagian bahasanya basic. Cuma saya harap teman-teman yang sudah expert di sini ngikutin aja alurnya karena di sini kita presentasi awal artinya orang yang benar-benar mau mengenal eh, beatbox atau kripto ya kita ikutin alurnya supaya tidak kaget gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami dan bagi yang belum tahu, nah ini kesempatan. Artinya kami di sini juga memberitahukan atau menginformasikan dengan dasar-dasar dulu gitu, ya. Tidak langsung yang advance gitu ya. Oke, Oke next. Ya, sebelum masuk ke materi, kami ingin disclaimer dulu ya. Jadi informasi ini tidak dimaksudkan sebagai jaminan memperoleh keuntungan. Jadi kita bukan skema janji-janji cepat kaya ya. Kami hanya ingin membantu ya dengan informasi ini yang telah terbukti berhasil dalam komunitas kita ini ya. Jadi alhamdulillah terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Jadi kita berharap semuanya mendapatkan manfaat. Jadi tidak ada jaminan karena setiap individu itu beda-beda. Ketika menerima informasi, dia action, dia mempelajari benar-benar, insya Allah hasilnya bagus ya. Nah, dan beda lagi mungkin bagi yang belum konsen gitu ya. Oke, next. Oke, teman-teman kita belajar ulang ya. Jadi artinya sama-sama kita menyamakan frekuensi dulu nih ya. Ceritanya bagaimana sih mendapatkan income gitu, maksudnya mendapatkan penghasilan gitu ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah paham juga ya. Artinya ada beberapa cara gitu ya. Jadi mulai yang pertama yaitu kita yang paling umumnya adalah mendapatkan income itu dengan cara bekerja ya. Jadi artinya menukarkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendapatkan penghasilan ya. Ya samalah rata-rata saya juga begitu dulu juga habis kita selesai pendidikan, kita masuk ke sebuah perusahaan, kita menukarkan waktu, kita gadaikan semua tenaga, waktu dan pikiran kita, kemudian kita digaji bulanan gitu ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah berinvestasi. Nah, ini mungkin ini cara orang kaya gitu ya. Jadi mereka punya uang untuk bagaimana uang tersebut menghasilkan uang kembali gitu ya. Nah, jadi eh, artinya teman-teman tidak harus menggadaikan tenaga waktu dan pikiran tadi, tapi uang itulah yang bisa menghasilkan uang lagi. Contoh ya, teman-teman beli saham atau membeli misalkan properti. Dulu saya pernah dikasih tahu sama mentor-mentor, kamu kalau mau passive income, kamu beli 12 ruko gitu ya. Jadi 12 ruko itu kamu sewakan, tenggat waktunya beda-beda per tahunnya. Ada yang bayarnya tiap Januari, ada bayarnya tiap Februari gitu ya. Kemudian Maret. Jadi setiap bulan kita dapat bayaran kontrak tahunan gitu. Enak sih didengarnya gitu ya. Cuma artinya kan kita harus cukup uang yang banyak nih untuk punya 12 ruko itu untuk disewakan, ya nggak? Gitu. Kemudian bisa juga dengan mungkin berinvestasi di kripto gitu kan. Beli kripto, kita tunggu harganya naik, kita jual ketika naik itu dapat keuntungan, dapat selisih gitu ya. Atau juga misalkan investasi yang lain lah. Mungkin ada yang beli tanah kaplingan kayak gitu termasuk properti juga sih ya. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara berdagang. Artinya berdagang ini ngambil selisih ya. Artinya selisih harga dan itu transaksinya terjadi berkesinambungan tiap hari gitu ya. Jadi perdagangan ini pun beda-beda teman-teman ya. Ada yang perdagangan secara konvensional, artinya kita menjual barang gitu. Jadi barangnya itu
berupa fisik gitu ya, baik berupa fisik yang artinya secara jualan secara langsung COD gitu ya, artinya langsung ketemu tatap muka kayak gitu, maupun berdagang dengan cara online misalkan di Shopee Live, TikTok Live kayak gitu. Jadi artinya itu juga termasuk perdagangan konvensional, cuma caranya aja yang beda. Nah, ada lagi perdagangan yang dilakukan yaitu barangnya juga digital, itu barang menjual produk digital. Banyak sekali ya produk digital, misalkan kita jualan voucher elektronik dan segala macam, dan kemudian juga contohnya kripto juga, perdagangan kripto, forex itu juga perdagangan digital ya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaannya nih. Apa sih perbedaan konvensional dan digital gitu ya? Kalau kita perdagangan digital, tentunya kita tidak memerlukan produk fisik ya. Itu salah satu contoh. Contoh saja misalkan jualan paket berlangganan Canva atau CapCut dan segala macam, itu kan juga jualan produk juga gitu. Atau misalkan jualan apapun lah, skin game Mobile Legend misalkan, itu juga jualan produk digital teman-teman. Artinya saya ingin mengajak berpikir teman-teman bahwa ternyata di zaman sekarang untuk berjualan suatu produk itu tidak harus produk yang bisa disentuh gitu ya. Karena ini kita arahnya adalah mau membahas tentang kripto. Kripto ini adalah barang yang tidak bisa disentuh, cuma ada nilainya. Jadi sama seperti skin Mobile Legend, apalagi jual beli akun kayak gitu ya. Ini teman-teman gamer pasti paham. Artinya di zaman sekarang kita sudah harus mengerti bahwa ada produk-produk yang tidak bisa disentuh ya, tidak bisa dipegang lah bahasanya. Itu bisa dijual belikan ya. Apalagi sekarang sudah zamannya cryptocurrency, bahkan ada mata uang yang tidak bisa disentuh tapi itu bernilai gitu ya. Nah, kita sekarang bandingkan. Konvensional modalnya relatif besar. Perdagangan untuk digital modalnya fleksibel. Bahkan bisa tanpa modal ya kan. Apalagi kita hanya seorang reseller gitu ya, atau dropshipper. Kemudian tempat ya, kalau konvensional itu spesifik. Kita harus punya toko dan kita harus sewa, dan itu udah biaya pasti, dan itu adalah sebuah menggunakan modal yang cukup besar gitu ya. Nah, untuk yang digital tempatnya fleksibel, teman-teman bisa jualan di kamar, bisa jualan sambil istilahnya di rumah aja lah gitu, tidak harus sewa tempat. Kemudian waktunya terbatas kalau konvensional gitu ya, artinya pakai toko gitu kan, atau misalkan ada jam-jam tertentu gitu lah, kita nggak mungkin lah istilahnya jualan katakanlah jualan bahan bangunan misalkan buka jam 2 pagi gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Nah, kalau di digital kita bebas 24 jam kita bisa jualan gitu. Kemudian pengalaman, kita juga dibutuhkan pengalaman untuk dagang konvensional. Kalau di digital dibutuhkan tapi tidak terlalu perlu dibutuhkan, karena kita kadang kalau di digital ini hanya eh, menjualkan produk orang lain, kebanyakannya seperti itu. Karyawan di konvensional jelas kalau sudah skopnya sudah besar pasti dibutuhkan karyawan. Sedangkan kalau di digital kita bisa menjalankan bisnis ini tanpa karyawan ya. Kemudian promosi dibutuhkan, kalau yang digital tidak perlu dibutuhkan. Apalagi perdagangannya perdagangan kripto itu nggak perlu dibutuhkan. Kita cukup jual beli aja, nunggu harga beli lagi, harga naik kita jual, murah beli lagi, naik kita jual, kayak gitu aja. Nggak perlu dipromosikan, sudah ada yang beli produk kita gitu. Kemudian manajemen dibutuhkan, untuk di digital tidak dibutuhkan, kompetitor bersaing, sedangkan di digital apalagi jual beli kripto tidak ada persaingan sama sekali ya. Kemudian resikonya besar, kalau di digital ini resikonya terukur. Oke, next. Kemudian ini contoh instrumen perdagangan digital teman-teman ya. Jadi kalau barang-barang digital yang saya sebutkan seperti berlangganan CapCut, Canva dan segala macam, itu bisa dikatakan masih kayak dagang konvensional juga, cuma barangnya aja digital. Cuma yang dimaksudkan saat ini adalah fokusnya adalah instrumen perdagangan digital itu adalah seperti produk-produk yang diperdagangkan di bursa teman-teman ya. Nah, ada bursa saham, bursa forex dan kripto. Nah, jadi sekarang kalau kita belum kenal kripto ya kenalan dulu gitu loh ya. Dulu mungkin yang pernah kita dengar yang namanya perdagangan digital itu ya kalau nggak saham ya forex. Nah, cuma dalam 10 tahun terakhir ini, sekitar 14 tahun lah ya. 14 tahun terakhir ini ada produk baru, produk digital yang namanya kripto teman-teman ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi kripto ini produkku yang benar-benar yang fenomenal, yang kenaikannya selama seumur hidup di perdagangan digital belum pernah ada yang mengalahkan kripto gitu. Jadi keren sekali. Jadi contoh Bitcoin saja, sekarang harganya 1,6 miliar, bahkan mau menuju 1,7 gitu.
Padahal dulu nggak ada harganya gitu. Jadi inilah yang kerennya kripto ini Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita pelajari bagaimana perbedaannya. Nah di saham kita butuh waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan ya. Jadi keuntungannya dibatasi regulasi. Nah, biasanya orang dengan modal yang besar membeli saham harapannya apa? Mendapatkan dividen. Jadi dia bukan mendapatkan kenaikan harga yang signifikan. Seperti itu. Nah, menggunakan sistem broker. Nggak bisa kita langsung ke perusahaannya. Jadi kita harus masuk ke bursanya dulu gitu ya. Nah, yang kemudian di saham ini yang menentukan naik turunnya harga itu banyak faktor. Contohnya, walaupun pembelinya banyak gitu kan, sahamnya terbatas, pembelinya banyak nih misalkan, itu bisa jadi naik kalau performa perusahaannya bagus. Tapi kalau performa perusahaannya dia lagi down, dia banyak merugi, walaupun pembeli sahamnya banyak, harga saham bisa turun. Ya, seperti itu. Jadi faktornya tidak hanya dibatasi oleh supply and demand gitu ya. Nah, kemudian forex. Forex itu resikonya cukup tinggi karena rata-rata pemain forex itu cara tradingnya adalah dengan leverage atau perdagangan berjangka yang artinya bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa dengan leverage tadi, tapi juga ketika harganya tidak sesuai arah yang kita kehendaki, ya berlawanan arah dengan yang kita kehendaki, maka modal kita bisa ketarik atau istilahnya margin call, ya. Atau kalau mungkin teman-teman di luar sana mendengar istilahnya loss, saya trading loss $1.000 nih, $10.000 kayak gitu. Ngeri, tapi kalau sudah untung ya luar biasa juga. Dan itu perlu waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa memahami yang namanya karakteristik atau probabilitas kesuksesan bisa trading di forex ini, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga yang kripto tadi, ini dia tidak menggunakan sistem broker, teman-teman. Jadi di kripto ini benar-benar adalah sistem decentralized yang bisa perdagangan itu langsung peer to peer antara penjual dan pembeli bertemu langsung di exchange namanya. Jadi bukan broker, jadi istilahnya adalah exchange. Jadi market kayak semacam kita kalau misalkan dagang di Shopee gitu. Jadi kita langsung bertemu antara pembeli dan penjual secara langsung ya. Nah, harga ditentukan oleh apa? Kenaikan dan penurunannya ditentukan oleh supply dan demand. Ketika sebuah kripto peminatnya besar, pembelinya banyak, harga itu bisa naik. Tidak peduli eh, perusahaan yang mengeluarkan kripto tadi performanya bagus atau enggak. Ketika demand-nya tinggi, maka harga pasti tinggi. Gitu ya. Kemudian perdagangannya transparan, kemudian didukung teknologi yang namanya blockchain. Nah, apa itu teknologi blockchain? Itu adalah teknologi yang mencatat seluruh transaksi, teman-teman. Buku besar ya mencatat transaksi dengan transparan dan tidak tidak bisa dihack gitu ya. Kalau mau ngehack blockchain itu artinya kita harus menghack seluruh komputer yang mencatat transaksi itu dan itu tidak mungkin bisa dilakukan ya. Oke, next. Kemudian keunggulannya kita sekarang fokus ke kripto dulu karena kita mau bahas tentang kriptonya ya. Jadi kripto ini didukung teknologi blockchain sehingga keamanan data lebih terjaga, kemudian lebih transparan karena transaksi menggunakan sistem exchange atau marketplace ya. Dan real time 24 jam dan jadi kita bisa trading 24 jam penuh dan 7 hari seminggu. Jadi nggak ada libur. Jadi kita kalau misalkan bicara kok potensi cuan, artinya dalam 1 bulan kita bisa benar-benar mencetak cuan 30 hari. Berbeda dengan forex dan saham. Ya, di saham itu hanya 24 hari aja ya, bahkan 5 kali 4, 20 hari aja ya, karena kan Sabtu Minggu di Sabtu Minggu libur ya. Jadi hanya 5 hari dalam seminggu ya, 5 hari kali 4 berarti kan 20 hari aja. Kalau kita bisa benar-benar 30 hari teman-teman ya, bisa mencetak cuan. Jadi secara hitung-hitungan, secara potensi jauh lebih besar di kripto ya. Oke, next. Kemudian ada cara untuk mendapatkan keuntungan dari kripto. Ya, jadi teman-teman suka yang mana? Suka yang panjang apa yang pendek gitu ya. Jadi investasi itu ada yang jangka panjang di kripto untuk mendapatkan hasil, ada juga jangka pendek. Yang jangka panjang itu artinya kita membeli kripto untuk disimpan dalam jangka waktu yang panjang, misalkan 4 tahun gitu. Kita beli kripto hari ini 2024, jualnya kapan? 2028. Misalnya kita menjadi holder gitu ya. Contoh sekarang mau beli apa? Mau beli Bitcoin, Ethereum, Solana gitu ya. Atau Bitget Coin gitu kan, BGB gitu. Simpan dalam waktu yang lama itu namanya holding ya. Jadi membeli dan menyimpan kripto dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan yang Anda inginkan. Ya, jadi teman-teman bisa seperti itu. Kemudian ada yang jangka pendek. Nah, jangka pendek itu tujuannya apa?
teman-teman pasti ada yang berkeinginan masuk ke dunia kripto itu punya penghasilan harian, bisa atau punya penghasilan minimal bulanan lah gitu, atau mingguan gitu. Nah, itu dengan cara berdagang atau trading gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita yang holding tadi, kita beli kripto hari ini, kita jual 4 tahun yang datang, berarti kan kita nggak bisa menikmati hasil kriptonya. Nah, sekarang saya pengen tahu teman-teman di sini kira-kira lebih suka yang mana? Lebih suka penghasilan harian, mingguan atau bulanan, atau lebih suka yang beli kripto hari ini jual 4 tahun yang akan datang? Coba di komen. Suka yang jangka panjang apa yang jangka pendek? Dua-duanya. Atau suka dua-duanya gitu? Boleh, silakan diketik. Kita komunikasi dulu ya biar interaktif ya. Silakan, teman-teman. Saya pengen tahu nih mau sekalian survei gitu ya. Ada yang dua-duanya, aku dua-duanya suka yang pendek gitu ya. Tiap hari cuan, yang pendek. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dua-duanya juga bagus ya. Artinya kalau kita yang dua-duanya itu artinya kita sambil trading juga gitu ya. Kita juga nanti ketika ada penghasilan lebih kita mulai nyicil holding, misalkan beli Bitcoin, nyicil lah 1 hari beli 1 Bitcoin misalkan. Ya. Yes. Nah, kan macam-macam ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita tidak ada income harian, kita nggak bisa nyicil untuk holding gitu. Contoh misalkan penghasilan dari trading harian kita split lagi dua dua apa untuk dua arah gitu. Separuh kita nikmati ya gitu kan, separuh kita simpan koin yang kita suka, yang kita yakin ini akan naik gitu. Dengan analisa yang sudah kita pelajari ya. Maksudnya benar-benar kita research sendiri gitu ya. Dior lah gitu ya, do your own research gitu. Oke, next, Bang. Nah, kemudian kita ada punya tantangan, teman-teman. Ketika trading itu mudah sebenarnya. Trading itu simple, beli di saat murah, jual di saat mahal. Nah, cuma ternyata tidak semudah yang saya sampaikan. Ngomong sih gampang ya kan. Ternyata tantangannya adalah pasar kripto itu sering tidak stabil, teman-teman ya. Jadi sulit diprediksi, dibutuhkan analisis fundamental. Kemudian kita harus sering baca news juga, jangan sampai telat kita news gitu kan. Jangan sampai kita beli koin ternyata 3 jam yang lalu ada newsnya nggak bagus gitu kan. Nah itu salah juga gitu. Udah terlanjur beli ternyata newsnya jelek gitu kan. Kemudian teknisnya kompleks ya. Jadi kita memutuskan untuk menentukan kapan beli itu juga banyak faktor gitu. Kemudian tidak semua trader memiliki keterampilan gitu. Itu tantangannya. Jadi akhirnya banyak juga yang jong juga kalau nggak bisa gitu kan. Nah, jadi itulah kesulitan analisis. Kemudian yang kedua tadi teman-teman juga kadang-kadang walaupun analisis itu tepat, teman-teman ya, ternyata di dunia kripto itu juga nggak bisa diprediksi juga. Ada banyak faktor gitu loh. Karena di sini juga ada namanya sistem kapitalis juga di dunia kripto ini gitu. Kalau misalkan ada cukong yang jual dalam waktu tiba-tiba, contoh hari ini Amerika punya 200.000 Bitcoin gitu kan. Mereka misalkan jual dengan jumlah yang besar, ya itu adalah pasti akan dampak penurunan. Bisa 5%, 10% itu bisa terjadi teman-teman ya. Oke. Next, sekarang kita ingin mencari solusi nih, teman-teman. Pasti ya, ingin menjawab sebuah tantangan tadi. Kira-kira nih, ada nggak alat bantu gitu ya? Nah, ini Bitbox, teman-teman. Ternyata ada gitu ya. Ada alat bantu yang membantu kita supaya bisa memudahkan trading tadi. Walaupun kondisi market seperti apapun, ya kan, walaupun ada berita yang gimana, kita ada solusinya, teman-teman. Yang artinya trading itu ternyata ada solusi untuk money manajemennya. Supaya apa? Supaya kita nggak tergerus oleh perubahan market yang terjadi, gitu. Oke, next. Teman-teman, kita berkenalan dengan Bitbox ya. Apa itu Bitbox? Jadi ini adalah alat bantu ya perdagangan kripto menggunakan AI yang dirancang untuk mengoptimalkan aktivitas perdagangan dari trading spot. Ya, tapi nanti kita juga ada perdagangan future dan juga eh, spot yang full margin nanti kita ada. Ya, cuma saat ini kita ada perdagangan spot dengan strategi grid. Nanti saya jelaskan untuk fitur pertama dari Bitbox ya. Oke, next. Alhamdulillahnya teman-teman ya kita
memiliki sebuah platform ini, kita bisa pakai, dan ini sudah diverifikasi oleh Kementerian Perdagangan, yaitu sudah sebagai penasihat berjangka expert advisor gitu ya. Jadi kita menggunakan alat ini ya sudah diverifikasi pemerintah. Yang ahli-ahli di bidang perdagangan digital ini sudah ngecek bahwa Bitbox ini teman-teman ya, sudah memiliki fitur-fitur yang aman gitu loh. Yang artinya tidak ada potensi uang teman-teman semua bisa dimanipulasi atau diambil atau gimana. Jadi aman secara sistem gitu. Karena apa? Uang kita itu tidak dimasukkan ke dalam Bitbox, tapi ada di exchange yang tempat kita trading tadi gitu. Jadi tetap aman gitu ya. Oke, next. Jadi kita memiliki beberapa keunggulan gitu ya. Jadi menggunakan Bitbox ini yang artinya teman-teman semua kita bisa memiliki alat yang bisa dikatakan ya aman, otomatis ya, dan mudah. Nah, ini yang penting. Nah, terus kemudian transparan dan menguntungkan karena setiap transaksi itu ada catatannya ya. Oke. Di sini juga ada kepastiannya teman-teman. Model trading kita secara amannya tadi ya dipegang sendiri di akun Bapak Ibu atau akun teman-teman masing-masing ya. Jadi tidak ada orang yang bisa menyentuh modal Anda. Bahkan bisa ditarik kapan saja. Contoh hari ini kita modal misalkan $1.000 gitu atau 10.000 dolar misalkan. $10.000 atau 160 juta itu kita depositkan ke Bitget misalkan exchange kita nanti. Tiba-tiba kita trading 1 minggu nih ada keperluan. Trading misalkan sudah berjalan, udah profit lah lumayan. Tapi tiba-tiba kita ada keperluan. Dana kita mau ditarik saat itu juga 100% bisa ditarik teman-teman. Ya, jadi artinya tidak ada yang namanya ditahan-tahan. Dan bagaimana robot kita, Bitbox? Robot kita tetap bisa dijalankan dan bisa dipakai lagi kapanpun gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi itulah yang bisa dibilang fleksibel tadi. Jadi artinya tidak ada istilahnya kalau modal diambil robotnya hangus, nggak ada gitu. Karena zaman dulu ada yang model kayak gitu dan itu robot bodong ya. Jadi jangan disamakan ya. Oke, kemudian keamanan. Jadi hanya pemilik akun yang bisa menarik dana tadi karena membutuhkan verifikasi email, OTP, Google Authenticator dan lain-lain. Kita tidak bisa bahkan misalkan ada kita kasih nih sama pacar atau sama istri nih passwordnya, lihat aja kamu, lihat-lihat aja akun gitu kan. Tapi dia nggak bisa tarik kalau verifikasi SMS atau emailnya nggak dimasukkan gitu kan. Tetap harus melalui kita yang memiliki akun tersebut gitu. Nah, kemudian tidak perlu pengalaman ya, teman-teman, karena sudah otomatis. Jadi kita bekerja 24 jam per hari tanpa henti, teman-teman ya. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, nanti dia menggunakan yang namanya analisa teknikal dengan indikator ya. Kemudian menguntungkan karena di sini sebenarnya teman-teman mulai start trading itu bisa dengan hanya 10 USDT. Hanya 160 atau 160 ribu lah ya. Gitu ya. Dan menyiapkan service fee minimal 5 USDT. Jadi 15 USDT pun kita sudah bisa trading di Bitbox. Nah, cuma nanti ada syarat-syarat, misalkan ada anjuran-anjuran atau advice dari sistem Bitbox yang menganjurkan kita ada beberapa USDT untuk strategi gridnya agar ketika penurunan nanti bisa membeli koinnya lagi secara otomatis juga gitu ya. Oke, next. Oke, teman-teman, kita saat ini berpartner dengan exchange ya, salah satu exchange terbesar ya di dunia yaitu Bitget ya, exchange 5 besar dunia, lebih dari 20 juta pengguna, volume transaksinya tinggi ya. Kemudian kita bisa juga dapat Bitget partner atau sistem affiliate di Bitget. Dan kita juga ada kerjasama dengan Toko Kripto. Jadi teman-teman pasti sudah tahu dengan Toko Kripto ya, salah satu exchange terbesar juga di Indonesia dan sudah teregulasi di pemerintah dan sudah terdaftar di Bapepti juga. Nah, next kita akan kerjasama dengan OKX dan Binance ya. Oke, next. Ini adalah logic trading Bitbox. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, bagaimana caranya Bitbox untuk melakukan pembelian? Apakah ada sistem copy tradingnya yang ada tradernya? Ataukah asal beli-beli aja? Ataukah pembeliannya itu hanya berdasarkan persentase? Enggak ya teman-teman. Jadi ini benar-benar kita full indicator menggunakan AI lah, katakanlah seperti itu, yang dikoneksikan ke seluruh usernya. Jadi di sini kita ada istilahnya indikatornya itu order block detector, yang dimana di situ menentukan
keputusan untuk membeli itu berdasarkan historical dari setiap kripto itu sendiri. Jadi sinyal ini dipasang di beberapa kripto ya, banyak kripto yang nanti yang sudah dipilih dari manajemen untuk ditradingkan, dan nanti setiap ketemu indikator itu menyatakan siap untuk beli, maka melakukan pembelian di titik tersebut gitu ya. Contohnya di gambar tersebut adalah contoh di garis hijau itu teman-teman ya. Itu adalah titik-titik order block. Apakah order block ini bisa jebol? Bisa. Makanya kita ada yang namanya istilahnya nanti grid ya, atau dollar cost averaging-nya gitu ya. Jadi nanti ada pembelian-pembelian lagi. Cuma dengan analisa ini itu pun sudah sangat akurat teman-teman. Jadi kemungkinan jebolnya itu ada, cuma tidak selalu seperti itu. Rata-rata setelah pembelian itu pasti naik gitu ya. Nah, kenapa jadi seperti itu? Karena tidak hanya satu indikator. Kita ada lagi 4 konfirmasi indikator lainnya yang namanya market structure, fair value gaps, change of character, sama moving average ya 200 dan 100. Jadi MA-nya ini ada 2 dipasang gitu ya. Jadi ini teman-teman yang membuat setiap transaksi itu ada konfirmasinya. Jadi tidak selalu ada order block itu selalu beli. Harus dikonfirmasi dulu ada 4 indikator lainnya. Jadi totalnya itu adalah ada 4 indikator dan 1 order block gitu. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, kriptonya kita sudah dipilih. Jadi sudah ditentukan oleh manajemen dan sudah diseleksi yang bagus-bagus gitu ya. Jadi kita tradingnya nggak asal-asalan. Jadi udah diseleksi, tim manajemen Bito sudah meresearch gitu ya beberapa kripto-kripto yang potensinya bagus dan volumenya besar gitu. Oke, next. Dan cara settingnya mudah. Nah, mudah banget. Hanya ngisi-ngisi modal, nanti otomatis berapa jumlah modalnya udah terisi, kemudian berapa time frame-nya nanti kita tentukan juga. Kalau mau lebih bagus, pakai time frame yang tinggi, misalkan yang 1 jam gitu ya. Kemudian kategori koinnya nanti kita bisa milih, mau major coin, mau yang meme, atau memes coin, atau misalkan altcoin, atau semuanya kita centang, boleh. Jadi artinya teman-teman semuanya di sini sangat mudah ya, tinggal simpan kemudian start udah jalan. Yang penting nanti kita dikoneksikan dengan API binding antara Bitbox dan exchange-nya gitu. Jadi itu terkoneksi ya secara API. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, next. Jadi semuanya di sini sudah transparan ya. Kapan belinya, kemudian di harga berapa, dan sudah profit berapa dari harga pembelian yang dilakukan gitu. Jadi semuanya detail ya, transparan semuanya. Tinggal disinkronkan aja nanti data di Bitbox dan data di exchange-nya gitu ya. Kemudian kita juga yang kerennya lagi ya, karena ini real bot gitu ya, artinya tidak kaku gitu. Kita bisa melakukan intervensi teman-teman. Intervensi yang artinya contoh kripto sudah profit nih 15% gitu kan. Ternyata dia belum melakukan penjualan. Kita sebagai user kita berhak melakukan intervensi. Contoh kita klik sell langsung, nanti akan terjual kriptonya gitu ya. Keren ya. Jadi tidak ada yang namanya istilahnya kaku gitu. Artinya harus ngikutin robot terus, enggak. Jadi kita bisa melakukan penjualan secara manual gitu. Oke, next. Terus kalau ditanya nih, berapa persen nih kira-kira rata-rata keuntungan per bulan gitu kan, rata-rata kalau udah mindsetnya investor atau ingin yang istilahnya passive income lah seperti itu, pasti nanya, berapa sih Bitbox ini performanya? Nah, dari pengalaman yang sudah kita jalankan beberapa bulan terakhir ini ya, bahkan teman-teman mungkin ada yang lebih dulu gitu, dari kan Bitbox ini dari udah beberapa tahun yang lalu juga ya. Nah, anggaplah yang terakhir ini aja di 2024 ini aja rata-rata Bitbox sudah memberikan estimasi profit itu antara 5 sampai 20% per bulan itu. Itu targetnya ya. Dan ini sudah tercapai seperti itu. Bahkan kalau kita bicara performa terbaik itu di bulan November tadi ya. Ketika ada buluran tadi keren sekali. Ada yang 30%, ada yang 35% ya keuntungan 1 bulan. Nah ini kalau kita bicara rata-rata profit per bulan ini kalau 5% aja berarti 1 tahun sudah berapa tuh? Sudah kalau 1 tahun 5 kali 12 60% ya. 60% 1 tahun gitu. Jadi kalau kita bicaranya adalah investasi dengan modal yang besar, 60% per tahun sudah keren sekali. Karena kalau kita deposito aja 1 bulan cuma berapa sih? Nggak sampai 10%. Bahkan ada yang bilang kemarin ada yang 3%, ada yang 2,5% gitu ya. Tergantung banknya gitu. Gitu, tergantung jenis produk depositonya juga. Jadi teman-teman
di sini istilahnya bisa lah menjadi opsi bagi teman-teman yang punya uang yang cukup untuk berinvestasi ya, uang istilahnya yang uang dingin gitu ya, uangnya dari dalam kulkas gitu, istilahnya gitu, untuk bisa dicoba ditradingkan di sini teman-teman. Karena di sini kita marketnya hanya satu arah, tidak ada MC, tidak ada loss, adanya hanya floating minus saja. Oke, jadi dananya tetap ada dan tidak ada istilah scam. Bahkan resiko terburuk pun seandainya error, beatbox ini segala macam, atau misalkan servernya down segala macam, dana kita ada di exchange gitu ya, bukan di beatbox. Itu yang paling penting ya. Jadi kita abaikan dulu fitur-fitur tadi yang saya jelaskan, indikator-indikator tadi. Ini saja fokus teman-teman bahwa manfaat trading menggunakan beatbox targetnya adalah 5-20% per bulan. Keren ya? Keren nggak nih? Yang keren tolong tepuk tangannya dong dengan emot tepuk tangan, atau misalkan ketik angka 8 dah kalau setuju bahwa beatbox ini keren. Keren nggak nih? Kalau keren kita lanjut ya kan? Wah, keren. 88. Ada yang 9, berarti lebih dari keren gitu ya. Oke. Teman-teman bisa santai ya sambil ngopi ya. Jadi jangan terlalu serius, nanti tegang nanti kan. Oke. Next. Kita lanjut lagi. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya untuk bisa pakai beatbox? Ya, gitu kan. Simpel sekali teman-teman, yang paling penting adalah hubungi orang yang mengundang di Zoom meeting hari ini. Ya, itu dulu pasti akan dipandu teman-teman ya. Nah, jadi nanti dikasih link untuk daftar gitu. Jadi karena kalau nggak ada link referral sponsor, Bapak Ibu nggak bisa daftar. Contoh download sendiri, daftar nggak bisa. Harus tetap menghubungi orang yang mengundang. Nanti ada link referralnya, nanti daftar ya. Nanti ada walletnya tadi nanti untuk depositnya ya. Ada wallet address-nya menggunakan jaringan Binance, BP atau Binance Smart Chain ya, BSC atau BP20. Nah, siapkan tuh dana Bapak Ibu semuanya. Hanya 100 USDT atau 1,6 juta lah gitu ya. Nanti belikan USDT, kirimlah ke aplikasi masing-masing, kirim ke apps-nya atau kirim ke akunnya masing-masing, ya. Kemudian tambah gas fee 5 USDT aja boleh ya. Kalau saya sarankan 20 USDT lah sekalian supaya nggak ngisi-ngisi terus gitu ya. 120 lah anggap. Ya. Siapkan, aktivasi di situ. Itu kita sudah bisa memakai Bitbox selama 1 tahun. Nah, atau 360 hari. Jadi per harinya Bapak Ibu semua itu butuh biaya hanya sekitar 4.500 lah ya. Atau sekitar 5.000 lah kita bulatkan. 5.000 rupiah per hari, kita sudah punya asisten trading. Anggap aja kita ibaratkan bayar orang, tolong tradingin kripto di rumah gitu ya. Kamu trading, tak bayar nih 5.000 rupiah per hari. Kira-kira nih kalau kita ketemu orang suruh trading dan ke rumah kita suruh trading, kira-kira mau nggak dibayar 5.000 per hari? Pasti nggak mau ya, karena buat makan aja nggak cukup, ya nggak? Ya kan, buat ongkos beli warteg aja kurang gitu kan. Nah, di Bitbox berarti teman-teman bisa dibilang murah apa mahal nih? Murah, Coba diketik murah apa mahal, murah biar dong. sepakat dulu nih gitu loh dengan fitur yang kita miliki saat ini gitu. Dengan kecanggihan tadi, dengan analisanya, dengan indikator. Murah ya, murah banget ya. Nah, ini murah teman-teman. Di luaran sana gitu kan, untuk ikut komunitas untuk dapatkan analisa trading, dapat sinyal 15 juta teman-teman bayarnya ya kan. 15 juta serius gitu kan. Bahkan itu orang yang paling viral-viral di luaran sana itu mahal sekali teman-teman. Di Bitbox benar-benar murah ya. Jadi hanya 5.000 doang sehari gitu. Nah, kalau sepakat murah sekarang itu langsung minta link ya. Dan ini dijamin nggak scam ya. Ini sudah saya jawab langsung. Gimana ceritanya kita sudah bapepti, seandainya Bitbox hilang pun dananya tetap di exchange gitu ya. 100 itu hanya untuk berlangganan ya. Jadi misalkan kita trading misalkan 160 juta nih di exchange kita di Bitget, dana kita di Bitget kan, di Bitbox hanya bayar berlangganannya aja 100 USDT. Jadi tidak ada istilah yang namanya scam karena modal kita 160 juta ada di Bitget gitu, atau di toko kripto. Kalau nggak mau di Bitget, saya nggak mau pakai Bitget karena itu punyanya orang luar negeri, ya udah pakai toko kripto Pak, aman gitu ya.
Kalau ada apa-apa kan toko kripto dilindungi Bapepti tuh. Kita bisa komplainnya ke Bapepti kan. Tuh. Sepakat ya, murah banget. Kalau murah sekarang langsung japri upline sponsornya mana linknya saya mau daftar gitu ya. Kan udah bilang bilang murah tadi kan. Oke, next kita lanjut sambil register sambil kita eksekusi namanya aktivasi gitu ya dan juga sambil belajar lagi. Nah, teman-teman, kerennya kita di bisnis zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sukses di bidang bisnis digital ya. Tidak hanya sebagai orang yang viral atau influencer atau yang terkenal, ternyata orang-orang diibaratkan yang nggak terkenal-terkenal pun banyak juga yang sukses. Ternyata apa? Mereka bermain afiliat, teman-teman. Ada afiliat TikTok, afiliat Shopee, afiliat macam-macam ya. Artinya banyak program-program afiliasi, reseller-reseller juga banyak, baik bisnis skincare, bisnis apapun, kesehatan segala macam. Itu ternyata mereka suksesnya adalah menjadi seorang afiliat, gitu ya. Nah, teman-teman, di sini kita ada dua afiliat, afiliat dari Bitbox dan juga ada afiliat dari BitGet, gitu. Jadi kita ada income tambahan selain dari trading dari modal kita sendiri tadi. Nah, jadi ada tiga sumber income dari Bitbox ya. Jadi profit trading, reward affiliate, dan BitGet partner. Nah, ini teman-teman kalau mau punya income hingga jutaan dolar gitu ya, nggak mungkin hanya pilih dari salah satu. Teman-teman kalau di sini ada tiga yang bisa dijalankan secara berbarengan, ya, secara beriringan kita melakukan bisnis ini gitu, kita all out gitu ya. Karena kalau nggak all out sayang sekali gitu ya. Kita bisa mendapatkan jutaan dolar teman-teman. Asal kita all out maksimalkan tiga sumber income ini gitu. Apa itu? Nah, sebelum itu kita next slide. Jadi, teman-teman harus punya impian dulu, teman-teman ya. Apa impian teman-teman? Rumah baru, villa gitu kan. Nggak hanya sekedar rumah, saya pengennya villa, rumah udah ada, saya pengennya villa gitu. Jadi upgrade impiannya. Jangan ngomong impian saya sudah tercapai kok, saya udah punya rumah gitu kan. Gitu. Harus punya impian upgrade atau punya mobil baru atau punya pengen mobilnya nggak usah baru, yang penting besar, anak saya banyak misalkan. Atau punya pengen tabungan, atau pengen saat ini pengen S2, S3, pengen jadi profesor, Pak. Saya pengen ngejar cita-cita saya ingin jadi profesor nih. Saya pengen butuh dana nih. Gitu. Atau pengen orangnya suka traveling, saya pengen jelajahi seluruh dunia gitu kan. Atau misalkan pengen punya pensiun di masa tua yang indah gitu misalkan. Nggak pengen nyusahin anak kalau lagi tua. Saya nggak pengen terbebani masalah kesehatan. Saya pengennya bangun rumah sakit sendiri misalkan, kan lebih keren lagi tuh. Saya pengen minimal punya klinik sendiri gitu ya. Kalau sakit tuh nggak keluar biaya karena kliniknya punya kita. Nah, seperti itu contoh saja ya. Jadi impiannya harus besar gitu. Jadi kita harus punya target karena sumber income Bitbox sangat memungkinkan teman-teman. Karena di project seperti ini Bapak Ibu, owner kita ya Pak Santoso itu bisa punya income jutaan dolar Bapak Ibu ya. Hanya kurun waktu sekitar 6-7 bulan. Bayangkan kita di Bitbox sudah disiapkan legalitasnya, platformnya sudah bagus, kira-kira apa kita bisa nyusul? Menurut saya sih sangat bisa ya. Oke, next. Jadi teman-teman, kita ilustrasi saja. Kita punya yang namanya target goals lah ya, financial goals gitu ya. Nah, financial goals lah gitu. Jadi rata-rata orang pada umumnya misalkan saat ini yang belum memiliki ini ya, rata-rata pengen rumah nih minimal yang layak harga 500 juta gitu ya. Kemudian mobil ya yang oke lah ya 300 juta. Kemudian persiapan pendidikan anak 300 juta. Kemudian liburan keluarga kira-kira nih kalau 1 tahun 5 tahun ke depan pengen liburan terus tiap apa masa liburan sekolah nih misalkan ya, oh anggap 100 juta. Kemudian punya dana pensiun nih pingin supaya ada pegangan sekitar 2,5 miliar. Contoh saja kita punya target income 3,7 miliar teman-teman. Ini kita pukul rata-rata. Ini sudah cukup layak menurut saya gitu ya. Mungkin kita bukan bicara pengusaha besar lah ya, skala yang standar lah. Punya tabungan 3,7 miliar untuk persiapan masa depan. Nah, misalkan teman-teman saat ini punya pekerjaan gitu ya, punya pekerjaan, kemudian atau misalkan sedang berinvestasi atau apapun, sedang trading atau apa gitu ya. Kira-kira nih,
bisa kapan bisa tercapai 3,7 miliar? Apakah dengan cara nabung butuh waktu berapa? Contoh dengan waktu dengan menabung 5 juta per bulan misalkan. Misalkan gajinya berapa? Bisa nabung nih 5 juta per bulan. Berarti kita butuh waktu 61 tahun untuk mencapai 3,7 miliar. Kira-kira kita nyampe nggak umur kita 61 tahun lagi? Itu pertanyaannya. Kemudian contoh kalau misalkan mau nabung 15 juta per bulan, berarti kita butuh waktu 20 tahun gitu. Atau misalkan pengen nabung lebih banyak lagi, artinya tetap butuh waktu yang cukup lama. Nah, kalau misalkan punya target, teman-teman nih, anggap 5 tahun lagi, pengen punya tabungan 3,7 miliar, berarti kita harus nabung berapa? Berarti kita harus nabung 61 juta per bulan, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini sudah apa belum punya penghasilan di atas 61 juta? Supaya bisa nabung nih, supaya 5 tahun lagi punya 3,7 miliar. Saya pengen tanya, jangan-jangan sudah ada gitu kan? Sudah ada belum nih yang punya yang bisa nabung 61 juta per bulan? Kalau yang ada ketik ada gitu. Kalau yang sudah saya tunggu ya. Belum ya Bu Dina belum. Saya ada lagi. Alhamdulillah ada. Nah, itu keren. Kita bisa belajar nanti sama mereka gitu kan. Nah, tapi kalau pengen nabung dan juga tabung pengen ternyata 3,7 miliarnya bisa tercapai selama 1 tahun aja, kenapa enggak gitu kan? Nah, gitu. Jadi teman-teman rata-rata yang hadir di sini pasti pengen perubahan kehidupan gitu kan. Sama-sama kita punya impian yang sama gitu. Jadi kita harus punya target gitu. Oke, next. Kalau sepakat teman-teman ingin mendapatkan income dan bisa nabung nih 60 juta per bulan atau 100 juta per bulan. Nah, di sini tempatnya ya. Nah, tadinya ada tapi ikut konsor abal-abal uangnya amblas. Nah, itu dia ya kan. Kenapa jadi amblas? Karena konsorsium Bapak Ibu, karena uangnya diserahkan ke orang, itulah. Makanya kita harus melewati masa-masa jahiliyah itu ya. Jangan lagi ikut-ikut yang seperti itu. Makanya di Bitbox adalah belajar mengelola keuangan sendiri dan kita juga mengembangkan komunitasnya karena potensi cuannya besar. Nah, sekarang teman-teman kita belajar bagaimana caranya bisa mendapatkan income puluhan juta per bulan bahkan sampai ratusan juta per bulan tadi supaya bisa nabung tadi teman-teman ya target. Jadi kita harus punya target. Tadi kan tadi impiannya tadi kan macam-macam tuh. Ada yang dari sisi pendidikan, dari kualitas kehidupan, ingin jalan-jalan ke luar negeri kan beda-beda. Nah, contoh kita ada yang namanya peringkat di Bitbox ini. Pertama adalah LT2 atau level trader 2. Kalau kita baru register tadi namanya LT1. LT2 itu kita minimal punya frontline itu 3 ya. Kemudian grup trader itu istilahnya grup kelompok-kelompok trader tadi, 5 di grup 1, 5 lagi di grup 2. Nah, gitu. Minimal seperti itu ya. Kemudian totalnya adalah 20. Maka kita mendapatkan Bitbox income 33 USDT. Kalau masih level trader 1 itu komisinya 25 aja. Kalau jadi LT2 itu naik ke 33, naik 8% gitu atau 8 USDT ya. Nah, kemudian ada selisih 8 dan nanti ada peer income ketika ada peringkat yang sama LT2 ketemu LT2 kita masih mendapatkan 1 USDT tiap ada pertumbuhan pengguna Bitbox gitu. Jadi ya selain kita trading pribadi nggak ada salahnya kan kita informasikan Bitbox ini ke teman-teman kita supaya dia juga bisa dapat income gitu ya. Gitu. Kemudian bagaimana caranya mendapatkan income tambahan lagi nih supaya bisa naik lagi itu namanya kita capai lagi ke level trader 3 atau LT3 gitu ya. Caranya teman-teman perbesar komunitas kita bantu teman-teman di grup 1 dan grup 2 tadi untuk meningkat timnya menjadi 30 dan 30 gitu. 30 grup trader 1, 30 grup trader 2. Kemudian total trader yang ada di tim kita, ya akumulasi semuanya itu adalah 100 trader. Maka naik lagi komisi kita menjadi 41% atau 41 USDT. Ya, seperti itu. Nah, nanti ada selisih-selisih lagi nanti akan sesuai dengan peringkat. Nanti kita mendapatkan selisih income dari pendapatan tim-tim kita di bawah. Jadi semakin kita tinggi peringkat, semakin tinggi selisih-selisihnya gitu. Nah, kemudian di level trader 4 kita minimal punya direct lagi tambahan tadi LT3 5 ya, LT4 itu 7. 7 direct. Kemudian kita memiliki grup trader tuh 150 di kiri, 150 di kanan ya. Dan total tradernya ada 500.
Nah, kita naik lagi tuh 49 USDT bonus sponsor kita kalau direct. Kalau ada LT1 yang rekrut, kita dapat selisihnya 33. Sorry, 8 kali 3, 24. Masih selisihnya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada selisih-selisih. Kalau misalkan tim kita ada yang LT2, kita dapat selisihnya lagi gitu. 16 misalkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau LT5 gimana? Kita harus punya frontline 13, grup trader 1 300, grup trader 2 300, kemudian total tradernya adalah 1.500 ya. Jadi kita naik lagi tuh ke 57 sampai nanti LT6 teman-teman. Kita punya frontline-nya 20, ada grup trader 2.500, grup trader keduanya 2.500, totalnya 10.000. Bonus afiliasi kita itu naik sampai 65 persen atau 65 USDT. Seperti itu ya. Oke, next. Jadi teman-teman di sini ada juga tambahan income dari Bitget Partner. Nanti Bitget Partner itu dari kita join pertama kita dapat 15%, nanti naik 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 terus sampai nanti LT6 kita bisa dapat 45% ya. Jadi di LT6 kita benar-benar maksimal ya. Partner Bitgetnya 45%, tradernya tadi level tradernya 65% dan dapat selisih masing-masing 8%. Itu trader pass up-nya itu disebutkan ya. Kemudian kita juga dapat yang namanya global share 1%. Jadi nanti seluruh omset yang ada di Bitbox kita dapat 1%, teman-teman. Keren kan? Oke. Jadi kita sudah benar-benar pasif income. Jadi di sini kita bangun sekali, kita sampai LT6. Nah, kita benar-benar menikmati apa yang terjadi di Bitbox. Misalkan seluruh dunia yang memakai Bitbox, kita dapat 1%-nya gitu. Next. Ini adalah estimasi yang kita bisa dapatkan sesuai peringkat kita, teman-teman ya. Jadi mulai dari LT2 kita sudah mulai rutin nih ketika tim kita berkembang, berjalan gitu kan, estimasi 20 sampai 50 USDT per hari, LT3 50 sampai 100 USDT per hari, LT4 500 sampai 1000 USDT per hari. Jadi kalau pengen punya penghasilan 15 juta per hari lah minimal, itu LT4 ya teman, kita kejar sama-sama. Itu dipastikan sudah bisa nabung yang tadi ya, 60 juta tadi per bulan. Kalau mau 5 tahun 3,7 miliar ada tabungan gitu. Oke, kita kejar sama-sama ya. LT5 kalau bikin gede lagi kita besarkan lagi jaringan kita bina lagi lebih banyak lagi orang tahu tentang kripto dan tahu trading secara otomatis pakai Bitbox ya. Itu penghasilan 1.000 sampai 5.000 USDT per hari. Kemudian LT6 itu penghasilannya karena ada global sharing tadi ya, teman-teman. Itu bisa antara 5.000 sampai 30.000 USDT per hari ya. Oke. Ya anggaplah paling minim 5.000 per hari aja. Berarti target tadi yang harus ditabung sampai 5 tahun paling hanya hitungan 5 bulan atau 6 bulan sudah tercapai tabungan kita untuk masa pensiun tadi, teman-teman. Oke. Next. Jadi bagaimana langkahnya? Pasti bingung juga ya kan. Jadi sampai saya sampaikan tadi, target tadi kita kembali impian kita apa, targetnya apa. Kemudian langkah yang kedua adalah kita segera hubungi beberapa orang-orang terbaik di lingkungan kita. Caranya gimana? Kita membuat daftar kontak atau daftar nama namanya ya minimal 100 dulu. Dan segera undang ke BTS ya atau ke pertemuan-pertemuan baik table talk, home sharing atau Zoom meeting seperti ini ya kan. Setiap orang-orang yang sudah terseleksi tadi, orang-orang terbaik tadi kan. Kemudian lakukan follow up dan konsultasi kepada mentor-mentor Anda, orang-orang yang mengajarkan Anda tentang Bitbox ini gitu ya. Jadi jangan pernah putus dengan orang-orang yang pernah mengajak Anda di Bitbox. Next. Oke, ini ada kata-kata bijak gitu ya dengan dari seorang founder ya, founder Virgin Group, Sir Richard Branson ya. Jadi beliau mengatakan jika seseorang menawarkan kesempatan yang luar biasa kepada Anda dan Anda mungkin saat ini masih tidak yakin ya bisa melakukannya, maka katakanlah iya dulu ya. Kemudian pelajari cara melakukannya nanti. Jadi action dulu, oke dulu, mikirnya ntar. Yang penting ini kayaknya keren sekali nih. Tapi kayaknya saya ini kayaknya belum bisa. Ya udah, pokoknya action dulu, belajar gitu ya. Pelajari benar-benar. Insya Allah kita bisa mendapatkan sukses bareng-bareng. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan ya. Mungkin ada salah-salah kata saya mohon maaf. Setelah ini mungkin ada sesi tanya jawab. Mungkin saya kembalikan lagi kepada MC. Mohon maaf ada kekeliruan penyampaian, ada kekurangan ya. Terima kasih terhadap
orang-orang yang mengundang Anda, yang hari ini bisa menghadirkan Anda semua juga. Saya apresiasi sekali kepada teman-teman, dan saya juga terima kasih kepada manajemen Pak Santoso dan juga beberapa teman-teman leader, dan juga Pak MC yang luar biasa, Pak Iwan Arif ya. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyampaian yang sangat luar biasa, sangat detail sekali dari Mr. Denny Arianto. Semoga teman-teman bisa menangkap minimal 25% dulu ya. Minimal 25% di awal, nanti 75%-nya bisa langsung bertanya kepada para pengundang Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini saya ingin tahu siapa yang merasa beruntung bisa hadir di Zoom pada malam hari ini. Tolong ketik angka 8. Silakan teman-teman semua yang merasa beruntung bisa hadir di Zoom pada malam hari ini. Silakan ketik angka 8. Oke, 8888. Oke, sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih partisipasinya. Oke, teman-teman semua, bagi yang belum begitu paham, ada yang mau ditanyakan pada malam hari ini, silakan. Mau lewat chat atau mau angkat tangan, silakan. Palangkaraya, aduh kangen banget sama Palangkaraya nih. Kuala Kurun, jadi kenangan terindah bersama pembicara, bersama Mr. Kreator, dan bersama mentor kita juga ya. Mentor saya pribadi itu Pak Mirwan. Oke teman-teman semua, siapa yang mau bertanya silakan. Yang ke-8 beruntung, kami doakan semoga teman-teman yang hadir pada Zoom pada malam hari ini akan menjadi salah satu hamba Allah yang beruntung, ya, makhluk Tuhan yang beruntung, karena pada malam hari ini teman-teman semua mendapatkan sebuah informasi yang sangat jarang sekali dibagikan secara gratis di bisnis di luar sana. Oke teman-teman, siapa yang bertanya? Oke, bisa Pak. Untuk rekaman insya Allah bisa nanti setelah berapa jam, mungkin besok di-upload di YouTube, di official Beatbox ya, Indonesia. Oke, siapa lagi? Ini sangat luar biasa sekali Pak Denny, partisipan yang hadir pada malam hari ini yang bertahan sangat banyak, lumayan ya. Maksudnya lumayan yang bertahan, dan mereka sepertinya paham dengan penyampaian yang sangat detail sekali yang telah disampaikan oleh Pak Denny Haryanto tadi. Dari pembahasan di awal masuk ke sesi beatboxnya, dari keuntungan tradingnya, dari keuntungan bisnisnya, sangat luar biasa sekali. Nah, ini ada pertanyaan. Pak Denny, ini ada pertanyaan, minimal berarti modal minimal berapa Pak? Modal minimal berapa katanya? Silakan dijawab Pak Denny. Oke, terima kasih. Modal minimal berapa ya? Jadi Dari kalau Pak Ahmad Subur. dari ini di luar robot apa? Kalau robot jelas ya teman-teman, Bapak Ibu, siapa nih? Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Subur. Ini menjelaskan gas fee dulu ya. Kalau saya saran ya, minimal 15 sampai 20 USDT untuk gas fee-nya, kemudian botnya 100, berarti kan $120 tuh, siapkan dulu ya kan. Nah, nanti tradingnya nih. Nah, kalau untuk bisa mengikuti katakanlah money management yang disarankan ya dari Bitbox sendiri ya. Jadi kita minimal itu pasanglah 100 USDT. Tapi itu hanya bisa satu koin. Jadi kalau hanya satu koin ini target
profitnya bisa tercapai bisa enggak gitu kan. Jadi minim lah gitu. Jadi kalau saran saya dengan tools yang sangat murah ini ya, artinya kita kalau pengen hasil dari profit trading itu jangan modal minim gitu sih kalau saya. Jangan bicara minimal karena minimal ini sebenarnya tujuannya apa? Minimal ini adalah hanya untuk menunjukkan. Jadi teman-teman yang pengen dengan modal minim itu sebenarnya tujuannya jangan berpikir dulu untuk mendapatkan income dari modal minim tadi, tapi hanya untuk tahu istilahnya tuh trial. Oh, ternyata seperti ini ya cara kerja supaya paham. Jadi jangan dijadikan modal minim tadi untuk mencapai target income-nya gitu. Jadi jangan biasakan kalau trading itu dengan modal minim gitu. Karena sebenarnya ini hanya memindahkan uang yang ada di rekening dipindahkan ke exchange gitu. Jadi uangnya pun sebenarnya Bapak Ibu saya jelaskan sebentar ya. Dana kita yang ditradingkan itu tidak langsung 100% dibelanjakan gitu. Oke. Jadi tidak langsung dibelanjakan semua. Jadi bertahap. Contoh lah taruh 1000 USDT, 16 juta. Di saat mendapatkan sinyal awal, dana Anda itu bertahap dipakainya. Mungkin hanya terpakai 100 saja atau 10%-nya. Sisanya itu standby aja. 900 USDT itu standby aja di akun. Ketika dibutuhkan, terjadi, anggaplah sinyal yang diproduksi tadi atau indikatornya tadi itu jebol, gitu kan, turun sedikit gitu ya. Nah, itu nanti ketika ketemu order block baru, maka beli lagi. Nah, karena sudah ada dana yang standby 900 USDT tadi, maka beli lagi gitu. Dengan nggak langsung juga 900 itu dibelikan langsung $100 ya nggak bisa $10 lagi bertahap-bertahap gitu. Karena nanti koin-koinnya kan kita bisa trading lebih dari 10 koin kan kalau 1000 gitu. Tergantung sinyal yang terjadi. Nah, terjadilah kenaikan, pergerakan, fluktuasi harga, volatilitas itu terjadi terus, maka akan terjadi profit yang berganti-gantian gitu. Itulah yang nanti terakumulasi kalau bulanan itu bisa sampai 5 sampai 20% tadi gitu. Jadi kalau bicara minimal sebenarnya ya robot ini bisa jalan, yang penting gas fee-nya ada, kita sudah berlangganan dan sudah ada saldo USDT 10 USDT pun sudah bisa. Kenapa? Karena sebenarnya di Bitget ini teman-teman $5 asal tidak di bawah $5 ya, itu sudah bisa trading juga gitu loh. Kalau misalkan teman-teman mau setting per first buy amount-nya itu setiap per pembelian itu di setting $7 pun juga bisa. Jadi kalau misalkan kita main dengan $15 misalkan itu sudah bisa main 2 koin sebenarnya. Itu kalau mau trial. Tapi jangan berharap hasil besar ya kalau dengan hanya modal minim. Oke. Itu mungkin Pak Arif. Pak Iwan. Oke, thank you Pak. Seperti itu Pak Ahmad Subur jawabannya. Ini selanjutnya kita lihat pertanyaan selanjutnya. Misalnya hanya kita saja yang gabung, kita tidak bisa ngajak orang ikut gabung. Apa yang kita dapatkan? Kan tadi semakin banyak ikut, semakin menambah keuntungan. Seperti itu Pak Denny. Dari mana ini? Oke, Jam. Oke. Silakan. Jadi enggak mereka Apa yang kita iklannya ini. apa yang kita dapatkan gitu ya kalau kita tidak rekrut gitu ya. Nah, makanya tadi Betul. kalau kita ikutin penjelasan presentasi dari awal, justru produk utama kita ini adalah bagaimana caranya membuat uang kita bisa menghasilkan uang tanpa merekrut sebenarnya gitu. Jadi income untuk afiliasi itu tambahan, tambahan bagi orang-orang yang mau bercerita gitu ya, mau bercerita tentang Beatbox ini gitu. Tapi kalau nggak mau cerita, pengen dipendam sendiri aja Beatbox buat diri sendiri ya nggak apa-apa. Aku nggak mau cerita, nanti tetanggaku ikut kaya kalau aku cerita, misalkan gitu kan. Saya sendiri aja nih yang pakai gitu kan. Boleh, itu hak masing-masing. Tapi kalau pengen penghasilan besar dengan cara tanpa bercerita tadi, tradingnya jangan minimal. Trading Pak, 150 juta. Atau contohnya ada yang di Bali tuh. Ada rekan kita, the best tuh investornya, main $80.000, sekitar 1,2 M. Nggak usah rekrut, gitu ya. 1 bulan bisa dapat 1 Avanza, kan gitu. 300 juta, 200 juta 1 bulan profitnya kan? Kan keren. Anggap sejelek-jeleknya dapat
sekitar 20-30 juta per bulan juga udah keren gitu. Karena sangat jauh berbeda dengan kalau cuma taruh di deposito kan. Makanya investor yang paham, dia punya uang besar, tradingnya dengan angka-angka yang besar. Tanpa rekrut, dapat hasil. Bisa itu nabung 60 juta per bulan tadi, Pak. Seperti itu ya, untuk bisa mencapai dana pensiun tadi kan. Oke, mungkin itu Pak jawabannya mengenai tadi. Dan kalau modal besar, terus sudah tradingnya besar nih, hasil income pasifnya udah bagus, ya kalau kita cukup di tongkrongan misalkan ditunjukin satu satu hari nih profit $300, $200 ke tongkrongan sesama investor kita sampaikan, kira-kira sesama teman investor pasti kan join juga. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan penghasilan. Bagaimana cara bisa mendapatkan income tambahan anggap 20 juta sampai 30 juta per bulan cukup mengajak orang nggak banyak bisa. Contoh, kita punya teman investor nih, ada 5 orang aja. Masing-masing dia trading 1 miliar. Ya, 1 miliar nih trading masing-masing nih. Berarti kan ada omset 5 miliar direct kita semua tuh. Itu masing-masing per bulan kita sudah bisa dipastikan rata-rata punya income 5 juta per bulan dari satu orang. Berarti kalau kali 5 berarti 25 juta per bulan sudah pasif income. Nggak usah ngajak banyak-banyak, nggak usah ngejar peringkat. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Itu sudah 25 juta per bulan pasif. Nggak usah rekrut lagi. Cukup kelola 5 orang investor tadi. Sudah punya gaji 25 juta per Mantap, bulan. Keren nggak Bitbox kira-kira? Berulang loh ya. keren, Nggak keren. cuma di bulan itu. Bulan berikutnya gitu lagi 25 juta. Bulan berikutnya gitu lagi 25 juta. Gitu. Oke? Seperti itu. Oke, Oke, makasih. selanjutnya, Jawabannya itu. selanjutnya Pak, berapa persen margin keuntungan baru robot jual? Berapa persen margin keuntungan baru robot jual? Gimana nih? Nah, Bonus pertama, sponsor ya mungkin maksudnya? bukan. Ini mungkin tradingnya. Jadi Oh target iya iya, volume sorry itu sorry. target profit Berapa berapa persen persen? margin target profitnya ya? Oke. Iya, begitu Ini mungkin. kerennya Bitbox Pak. Jadi Bitbox ini dia melakukan target penjualan itu bukan berdasarkan persentase, tapi berdasarkan order block jual gitu. Apa yang menentukan indikator gitu. Misalkan contoh kita udah 20% nih profit, tapi belum kena nih, belum kena target jual, ya nggak jual dia. Begitu nyentuh indikator, maka robot ini akan melakukan penjualan di akun kita. Ya gimana ya maksudnya itu makanya kita harus juga bermain insting juga nih. Kalau misalkan kita merasa sudah cukup nih, udah jual aja, boleh di sell aja gitu. Tapi kalau kita Mantap percaya Pak. dengan robot dia akan mengeksekusi sesuai dengan order block tadi, ya kita biarkan aja gitu. Jadi pengalaman saya di beberapa teman-teman investor yang trading cukup lumayan modalnya ya, ya mereka saat ini ya mereka membiarkan robot bekerja sendiri. Kenapa? Karena mereka pengen trial dalam 1 bulan, 2 bulan terakhir ini gimana performanya. Kalau ternyata tanpa di otak atik gitu ya, tanpa disentuh, tanpa diintervensi, ternyata udah bagus, ya artinya dia cukup mudah menyampaikan ke orang-orang newbie-newbie atau orang awam atau investor-investor yang mau menjalankan atau menggunakan Bitbox ini gitu. Artinya benar-benar bisa autopilot gitu. Nah, ini contoh nih, ditunjukin akun trading nih, berapa persen. Keren kan keuntungannya kan? Jadi ini tergantung, nanti itu mungkin ada juga yang dibiarkan, bahkan ada juga yang sengaja dan yang sengaja apa ya, dibiarin take profitnya itu nggak ada intervensi, karena ada kadang-kadang beberapa yang trader-trader ini sambil holding juga gitu loh. Tapi pakainya Bitbox untuk membeli harga di saat pengennya nih dapat harga murahnya itu menggunakan analisa dari Bitbox gitu. Oke, next. Oke, terima kasih Pak. Ini tadi apa tanya lagi, untuk harga $1 itu fluktuatif atau mengikuti apa tadi? Ya, satu Statis, dolarnya jadi sesuai sama kurs dengan juga berapa ya. rupiah. Ya, Sama dengan USDT lah ya, USD. Itu ngikutin aja, teman-teman. oke teman-teman, masih ada pertanyaan? Silakan.
mumpung masternya ada nih. Oke, siapa lagi? Ah, ini sekarang nggak pakai Binance lagi. Kenapa ya? Halo Pak Denny. Oke, saya gabung di Beatbox ini sebenarnya baru, tapi saya sudah tahu Beatbox sudah lama ya, karena saya nunggu legal. Jadi Pak Santoso Oh, sounding saya lagi begitu kita udah terdaftar di Bapepti, saya join dan saya belum pernah menggunakan Beatbox di Binance. Memang dulu kita pernah pakai platform yang menggunakan Binance ya. Nah, alasannya saya kurang tahu dari manajemen, tapi menurut saya sih sebagai saya seorang affiliate juga nih, affiliate marketing ya. Saya melihat di Bitbox itu memiliki kesempatan affiliate yang sangat bagus gitu ya ketimbang Binance karena Binance itu komisinya kecil sekali ya. Mungkin alasannya salah satunya itu. Dan kedua, saya kemarin ngobrol-ngobrol gitu sama temen trader gitu yang menggunakan exchange beberapa exchange gitu ya. Ada Bitget, Bybit, OKX dan segala macam Binance. Sekarang kata dia setelah dia rasakan gitu untuk trading bahkan manual gitu ya. Mohon maaf gitu. Binance nggak terlalu kencang gitu secara servernya. Kadang-kadang diklik-klik-klik itu kadang-kadang agak lelet. Nah, itu mungkin mungkin pengalamannya dia atau gimana ya. Jadi saya juga disclaimer bahwa ini saya juga hanya sebatas obrolan gitu. Dan kayak Bitget, Bybit yang baru-baru ini ya, itu justru cepet gitu, satset gitu. Tidak ada ngelek-ngelek gitu. Itu mungkin alasannya juga. Dan salah satu alasannya mungkin di Bitget kita juga bisa trade di bawah 10 USDT gitu. Jadi misalkan terjadi pergerakan-pergerakan harga gitu ya. Jadi misalkan settingan kita 10 ternyata tereksekusi di angka $9, dia tidak gagal eksekusi jadinya. Jadi semuanya clear. Semuanya transaksi bisa tereksekusi dengan baik gitu. dan Bitget juga ada cashbacknya Pak Denny ya. Gimana Pak? Nah, yang menarik Bitget kan ada cashback juga buat teman-teman Ya, trader. ada cashback juga. Itu keren juga gitu. Bisa ada cashback Termasuk transaksi OKX juga. juga ada. Ya, keren. Oke, Termasuk OKX juga mungkin ada itu ya. dan ini Jadi banyak alasan sih kalau kenapa nggak pakai Binance gitu. Itu menurut saya. Tapi kalau pengen tahu nanti pas ada acara-acara offline gitu di Bitbox, ya mungkin nanti bisa kita ketemuan dengan kreator, kita bisa tanya langsung ya. Itu kan hanya kita sebatas bongkar. perkiraan dari saya ya, karena kan kita nih menjalankan apa yang sudah ada aja. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Jika A mengajak B, ya, dan B Ya. trading 1 miliar, apakah A bisa langsung naik level? Bisa dibuka Ah, lagi ya kali ya, yang oke oke bagian paham. marketingnya nih. Oke, kalau seperti itu nggak naik level, karena kan level itu ditentukan oleh jumlah robotnya Pak, bukan modal tradingnya gitu. Jadi semua yang kita terangkan di marketing plan tadi itu adalah jumlah bot aktivasinya yang aktif ya, bukan jumlah modal tradingnya gitu. Jadi tetap harus mengikuti tadi. Kita cukup mendapatkan bonus sponsornya dan nanti kan setiap profit itu nanti kan ada profit share. Nanti ada diisi gas fee-nya kan. Nah, setiap ngisi gas fee itulah yang saya katakan bisa dapat bonus berulang tadi. 25% juga dapatnya. Oke, Yes. ini tuh ya. Oke, masih ada? Silakan teman-teman. Satu Sat- orang bisa berapa? Oh, ini Satu berapa orang persen bisa katanya berapa satu robot? orang? Sampai hari ini sih belum ada batasan ya. Kita mau pakai robot. Ya karena satu robot itu kan apa ya namanya bisa dipakai Bisa digunakan di untuk beberapa exchange. di toko kripto dan Bitget secara sekaligus bisa. Karena itu Ya. ininya beda, tampilannya juga gitu. Nanti kan sinyalnya juga beda. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan sama sih future juga sekalian nih kita trading toko kripto, kita trading di Bitget, sekalian future-nya nanti ketika sudah jalan.
Itu berarti kita bisa 3 exchange sekaligus. Ini kita lagi trial nih di future marketnya. Dan saya lihat tadi sih Keren, keren. lumayan bagus ya. Ditunjukin sama Pak kreatornya tadi. Wah, ini future-nya kita lagi trial. Cukup bagus hasilnya gitu. Tapi mungkin akan disempurnakan terus ya. Tapi kalau misalkan ternyata dalam beberapa hari ini ternyata itu sudah bagus, mungkin kayaknya segera rilis. Nah, jadi teman-teman yang suka Iya. trading future, lebih suka tantangan gitu kan, ya bolehlah main di OKX gitu. Nanti deposit di sana secukupnya, ya semampunya, seberaninya. Karena future kan ada, tapi yang ditakutkan di future itu kan MC juga gitu kan, liquid kayak di forex kan. Cuma di sini ada cut loss-nya. Nah, ini yang keren. Cut loss-nya nanti berdasarkan indikator juga. Jadi teman-teman tunggu saja. Bitbox ini akan keren sekali gebrakannya. Akan ada 2 jenis trading spot dan 1 trading future. Jadi 1 platform untuk berbagai macam strategi. Keren ya. Nah, oke. Itu. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih, Pak. Market kan dinamis. Jaminannya gimana robotnya bisa tetap stabil? Ya, kita di awal tidak ada menjamin bahwa apa ya, menjamin bahwa kita selalu akan profit gitu. Nah, namanya Ya, sebuah trading itu bagaimana kan yang namanya money manajemennya gitu loh. Money management itu berbagai macam. Ada cut loss juga money management ya kan. Kemudian sistem grid manajemen apa money management juga, averaging money management juga dan yang kita gunakan adalah grid gitu. Jadi pembeliannya itu sistemnya cicil gitu loh. Artinya dengan modal yang besar tadi, misalkan kita $1.000 itu nggak dibelikan di awal semua. Makanya analisa kita boleh pede dengan analisa kita, cuma kita juga jangan terlampau istilahnya berlebihan gitu untuk mempercayai analisa itu. Makanya kita tetap money management tetap dilakukan. Nah, kebetulan untuk yang strategi pertama kita, yang Bitbox ini dengan strategi grid ini, itu menggunakan namanya istilahnya apa ya? Grid lah istilahnya itu. Pembeliannya itu bertahap gitu. Walaupun analisanya sudah yakin, tapi tetap ya, tetap menggunakan strategi grid. Karena kita pengalaman-pengalaman yang kita sudah bahkan expert trader pun bisa salah menentukan arah market gitu. Gitu tadi. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah tetap stabil, ya robotnya stabilnya bukan stabil untuk memberikan profit, bukan, tapi bagaimana dia mengatur pola tradingnya itu supaya kita tidak kehabisan peluru di saat harga turun gitu loh. Kan ada sistem istilahnya serok di harga bawah gitu kan. Nah, jadi kita ya, tetap punya peluru untuk serok di harga yang tepat. Dan kita kalau melihat mengacu dengan pola trading di robot trading yang lain, ya katakanlah kita sebut saja kayak bot-bot yang lain lah ya. Zaman-zaman dulu kita kan hanya sebatas averaging dan dia diatur, yang ngatur juga kita user sendiri. Misalkan turun 1% beli, turun 5% beli, turun 5% lagi beli lagi kayak gitu. Jadi belinya itu hanya berdasarkan persentase minus. Ketika minus beli gitu. ya tidak Bayangkan megang habis teman-teman ya. ketika kita hanya dengan melakukan pengaturan seperti robot seperti itu, minus beli, minus gitu, beli. Tentu nggak setelah minus beli tadi itu naik langsung kan nggak bisa ada jaminan. Maksudnya tidak ada analisa yang mengatakan seperti itu. Nah, di Bitbox ketika turun beli itu bukan berdasarkan besarnya persentase minus, tapi berdasarkan indikator yang menyatakan akan terjadi kenaikan setelah dibeli gitu. Jadi eh, tidak tidak banyak modal kita yang terbuang sia-sia gitu. Jadi itu kerennya Bitbox. Jadi dana kita itu efektif benar-benar pembeliannya itu mempunyai potensi ketepatan keputusan yang lebih bagus ketimbang robot lain gitu sih. Oke, mungkin itu ya. Mungkin bisa dipahami teman-teman. Oke, Nanti ada trainingnya teman-teman di hari Rabu gitu ya. Bagi teman-teman yang pengen lebih paham. Sekarang action aja dulu gitu ya. sip. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan Mark mana nih? Kawan saya ikut bisnis yang lain ya dengan inisial B ya.
inisial M. Bagaimana beda dan kelebihan di beatbox dibanding inisial M? Wah, ini kayaknya kita nggak etis ya Pak ya. Kita bandingkan. Ya, betul. Kita nggak perlu membandingkan ya. Artinya itu mungkin bisa didiskusikan dengan yang mengajak ya, teman-teman. Atau nanti bisa by apa ya? Buktikan Bisa sendiri dulu. ya lebih tepatnya kepada orang yang mengundang aja. Kalau pengen tahu bedanya, kalau misalkan lebih yakin dengan kita, join aja sekarang. Nanti rasakan, nanti teman rasakan beatboxnya seperti apa, dan nanti baru cerita sama teman yang ngajak itu. Kalau saya gini gitu aja. Itu lebih lebih bijak Kami gitu. Jadi tidak kita bisa tahu langsung tidak harus gitu. menjatuhkan. Mm-mm. Karena Oke, kalau dijelasin Pak, kalau dijelasin di sini pasti akan ada yang merasa dijatuhkan gitu ya. Sedangkan kami yang betul. kompetitor kita bersaing secara sehat seperti itu. Di sana teman kita, di sini teman kita gitu ya. Jadi kita saling mendukung aja. Siap. Oke, selanjutnya untuk pembahasan teknis robot silakan hadir di oke betul. Untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini ada kabar baik bahwa untuk mengupas tuntas dalamnya cara apa kinerjanya AI kami, AI Beatbox ini itu nanti di setiap malam Rabu. Rabu malam Kamis. Ya, Rabu malam Kamis kita ada acara apa? Kita ada Zoom khusus pembahasan logik kerja AI Beatbox. Dan untuk secara umum lagi, yaitu ada juga kita ada Zoom di setiap malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Jadi teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini bisa mengundang teman-temannya lagi di malam Sabtu beberapa hari kemudian. Seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi, silakan. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup untuk malam hari ini. Pertanyaan juga sudah tidak Oke, ada. siap. Udah 1,5 jam kita, Pak. Jadi kalau mau Ya, yang panjang lebar ngobrol sampai malam itu di hari Rabu dan teman-teman di situ ilmunya luar biasa ya. Pastikan segera aktifasi botnya sekarang biar nanti kita bisa informasikan link Zoom untuk trainingnya. Jadi ilmunya keren-keren nanti di situ ya. Oke, silakan Pak Arif, Pak Iwan Arif. oke, teman-teman semua, terima kasih pada malam hari ini. Teman-teman luangkan waktu untuk hadir di room Zoom malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Denny Arianto bisa dipahami dan teman-teman bisa ambil peluang ini karena peluang itu terkadang datang berulang, tetapi momentumnya tidak datang berulang. Ya, ini yang harus dipahami. Peluang itu datang berkali-kali, tetapi momentum itu datang hanya satu kali. Dan kabar baiknya teman-teman semua, momentum kenaikan kripto, kalau kita melihat siklus 14 tahun yang lalu, itu akan terjadi lagi di tahun 2025, yaitu tahun depan. Jadi sangat tepat sekali teman-teman semua mengambil keputusan bersama dengan kami, berjuang bersama, kita memberikan edukasi ke masyarakat seluruh Indonesia dan kabar baik juga dengan hanya 200 pengguna di setiap kota, kreator Beatbox akan membangun official di kota Anda. Pastikan Anda bersama dengan tim Anda bahu-membahu berjibaku menjadikan satu tim dalam satu kota minimal 200 dan bisa ajukan kantor official. Oke, terima kasih. Saya Aiwan Arif pada malam hari ini undur diri dengan pembicara kita Mr. Arianto. Sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.